Lo ngikutin lu? Gue ngikutin lu. Kita hampir sama ya, gue tanggal 8. Iya, gue tanggal 7. Kan deketan sama Iya, lu. tahu nggak itu sejam kemudian beda lagi. Makanya dulu dinamain change your what. Sudah. Subscribe. Sudah. Pencet tombol merah. Sudah merah. Pencet tombol merah. Boleh. Pencet tombol merah sekarang juga. Belum merah. Saya. Saya. Bye. Nah, hari ini Mama mau ke Tante Niki. Mama mau ke tempat Niki Astria. Itu lewat mana ya? Katanya di jalan. Mama mau ngobrol. Banyak banget yang bisa diobrolin. Ini mana sih lama banget sih orangnya? Kenapa sih lama banget? Katanya jalan. Emang jauh? Kenapa lama tadi? Gue kan mau sholat dulu. Tunggu. Gue bawa bekal di tempat lu gak ada makanan pasti. Terus lu kalau ada ini anak lu? Gue di sana lah, di tower 1. Ya maaf lah, Tak. Maklum ya namanya juga. 523. Maklum plus sebagai kacamata. Assalamualaikum. Buka sepatu nggak? Buka dong. Alhamdulillah kayak masjid. Ini ruang keluarga sama ruang tamu. Oke, gue duduk dulu coba rasanya enak nggak? Kita dari rumah nggak kemana-mana loh, gila lu. Gue dari rumah nggak kemana-mana. Sumpah gue dari rumah gue steril kali. Percaya dong sama gue. Jadi menurut gue kalau mending. Ini kayaknya harus dibenang kasur itu. Hah? Harus dibenang kasur. Kenapa di benang kasur? Karena udah nggak mempan lagi pakai benang tanam benang, jadi benangnya harus kasur, benang kasur biar dia nggak mudeng. Ya udahlah. Diapain sih? Ya udah, dia lemot. Ya udah. Gue aja nggak apa-apa tuh. Gue yang lebih tua dari lu, gue nggak apa-apa. Nggak usah dibenang-benang. Kenapa harus dibenang? Karena penyanyi ya. Lu pengen tampil gitu terus ya. Apa bedanya dengan lu masang bulu mata? Coba. Gua Apa bedanya? Gue masang bulu mata bedanya. Kan urusan kecantikan juga. Tapi kan ini kan Gak ada tapi-tapi, Tak. Cuman lu mah di bulu mata, gua mah di benang. Tapi kan gue juga nggak melakukannya, hanya cuman intermezzo aja ngobrol. kalau gue melakukannya. Bedanya sama lu itu. Ya kalau gue kan mikir 3 kali. Enggak, ini gue tadinya awalnya gue suka marah-marah sama anak gue. Jujur nih gue suka marah-marah dulu waktu anak gue suka masang. Gue bilang apaan sih, kita harus apa adanya gitu kan. Ember. Sebagai seorang tua gitu ngasih tahu. Ember. Nah gue pertama kali pasang apa coba? Waktu nikahannya Gigi. Tahu gue. Gue ceritakan ya begitu pakai terus gue kan nggak bertahan ya sekali 2 kali 3 kali gue cabutin sendiri, akhirnya rontok, abis itu nggak keluar lagi, cuma tinggal tipis-tipis gitu. Ya gue nggak mungkin lo botak begitu. Nah dari situ gue pakai terus. Juga kan sebelum lu pakai, lu yang larang-larang gue. Karena gue nggak setuju sebenarnya. Anak gue juga gue larang, cuman karena gue udah nggak ada bulu mata sama sekali, juga tinggal kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Waduh ini kayak gue bisa ngeliat setan. Kan katanya gitu, kalau kita nggak punya bulu mata apa alis ya, gue lupa deh. Pokoknya kita bisa ngeliat setan, gue nggak mau takut. A few moments later. Zaman dulu anak-anak masih kecil ya, lu teh kabur. Oh iya. Iya. Itu kan kita lagi bodoh, nggak apa-apa dong pengalaman kan. Iya. Terus gue teh sampai si adik lu itu nelpon gue. Iya. Rita di mana ya? Gue nanti gue tahu persembunyiannya di mana. Gue mau ujung ke situ. Iya. Tak. Gue bilang tadi. Tapi dinding si pintu kan ada sela-sela tuh dingin, artinya dia ada tapi nggak mau buka pintu. Sebel nggak sih? Itu anak-anaknya masih TK kali, soalnya kan SD si itu udah nggak ada, udah. Iya benar. Dia nggak mau keluar, gue ngomong gitu, sebel kan. Tapi kalau udah marah ngilangnya lama banget. Oh sama dong. Gitu. Enggak, gue mama lu tak, gue selalu ngebaikin lu duluan. Lu yang kadang-kadang suka, aduh pengen kencing. Tuh kan menghindar dia. Gue kok ngantuk ya di sini ya?
Lu apa sih yang nggak ngantuk? Gue kalau ngobrol aja terus ngomong gue ngantuk itu kayak nenek gue. Aduh, nikmatnya. A few minutes later. Ya itu ya. Kalau marah lah. Pendendam. Jangan begitu, gue nggak pernah dendam, gue menjaga. Jadi gini, kalau gue prinsip hidup gue ya, gue kalau marah misalnya adat kita kan kita tahulah pasti emosi kalau lagi marah itu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Gue belum sampai sejauh gue, itu takut. Jadi kalau kita lagi gue tuh kalau lagi marah mendingan diem. Jadi bukannya bagus supaya nggak kalau biar saling menyakiti. Ada cerita kan gini. Kita tuh kalau kita tuh punya adat jelek ya lebih baik mengakui ya yang jelek-jelek aja lah, kita manusia nggak sempurna ya kan tak. Gua kalau marah jelek, dia juga kalau marah jelek. Yang namanya orang marah itu kan nggak logik, bener nggak sih? Iya. Nah kalau gue tuh marahnya sambil mewek gitu kan, itu gue gitu. Nah kalau dia enggak, dia tuh kata-katanya sedikit tapi pedes. Ya makanya mendingan gue sekarang udah tahu dulu ya. Ya dulu, nah, tunggu, gue yang cerita. Enggak, gue nggak ngejelekin lu. Bukan gue juga nggak apa-apa kalau jelek. Kalau gue makanya kenapa daripada gue nyelekit ngomongnya nggak ngenakin orang, gue mendingan diem. Itu yang mau gue ceritain. Oke, cerita deh. Satu kali berantem, kan sering berantem dulu. Karena keseringan ketemu emang gitu. Udah kayak kakak gitu kan. Nah, suatu kali tuh berantem lah. Masalahnya masalah sepele lah, bukan masalah yang prinsip gitu, enggak. Masalah gue kurang perhatian lah, masalah dia jealous atau gue yang jealous gitu-gitulah. Pokoknya nggak penting banget. Terus tiba-tiba dia menghilang dong. Menghilang terus diwakilin kerjaan banyak, diwakilin sama Jinot almarhum ketika gue harus syuting, ya kan? Not lu dulu gue nggak bisa katanya karena gue lagi kesel sama si Indo gitu. Karena akhirnya Jinot yang biasa menjadi pengganti Mama Rita. Udah kan? 2 minggu dong dia nggak ngangkat telepon gue, gak diangkat. Setelah 2 minggu pas, aku ada telepon, diangkat. Ya Ndek, kata gitu. Terus gue bilang, kenapa sih Ta, lu nggak angkat? Terus gue tuh kayak orang pacaran sama dia tuh, gue tuh mewek yang kayak, gue kan. Masa sih? Iya. Gue kan sayang sama Li, gitu-gitu, gelanya. Geli. Ya udah gue pulang. Kenapa sih lu harus begitu geli? Masa disayang itu harusnya bangga dong, bahagia. Oh ada yang perhatian gitu loh. Iya, cuma dulu kayak drama, bener-bener drama. Lucu aja gitu sih bang. Gue kan sayang sama lu. Terus kata Simbari tete gini sih. Kenapa lu gak angkat-angkat? Nah, terus dia kata-katanya begini deh. Gue tuh sayang sama lu. Marah gue itu jelek. Gue gak mau lu sakit hati. Makanya gue kalau marah mendingan gue melipir dulu. Nah itu. Tapi bener loh, sekarang lu pikir deh. Karena kan emosi itu kadang-kadang kalau kita belum imannya apa sih? Bukan ya? Imannya yang belum kan sejauh ya maksudnya orang suci. Ya maksudnya pasti gue belum nyampe ke situ. Jadi gue mencoba untuk diem kalau gue sekarang. Gue ngikutin lu. Gue ngikutin lu. Kalau inget gitu tuh. Udah deh ya. Gue juga ngikutin lu. Enggak lah. Yang bagus diikutin nggak apa-apa, yang jelek jangan. Loh, yang tadi lo bilang mendingan diem. Ya iya sama, gue ngikutin. Itu paling bagus loh. Jadi kalau kita lagi marah, kesel, kalau kita nggak bisa bendung emosi, kadang-kadang kan nyakitin orang, mendingan diem. Sebenarnya bener loh, banyak loh anak-anak muda sekarang yang mau berumah tangga atau ya yang seperti kita juga masih ada ya kayak gitu. Jadi niat kita baik itu untuk diem itu mereka pasangan kita. Enggak, ntar gue ngomong dulu kenapa sih jangan dipotong please. Kenapa ya gue sampai selesai. Bro. Jadi maksudnya kadang-kadang kan niat baik kita tuh belum tentu diterima dengan baik sama orang. Nah kita diem itu bukan kita tidak mau menyelesaikan masalah ya. Tapi menurut gue, coba gue tuh kalau gue tuh berusaha diem. Tapi orang belum tentu kan. Nah kadang orang tuh belum puas dia pengen jawaban. Ya kan kalau lagi emosi kan jawabannya pasti jelek. Nah itu jadi masalah kan. Jadi gini loh, kalau gue itu ya, gue kan pernah gagal tak? Sama. Tapi gue kan 2 kali. Jadi pelajaran yang gue dapet, gue sering berdiskusi dengan psikolog perkawinan, psikolog karakter gitu kan. Kita itu dilahirkan dari orang tua yang berbeda sama pasangan kita. Ya, iya dong. Orang tua yang berbeda, pengalaman berbeda, apa yang teman, lingkungan berbeda yang membuat kita terbentuk seperti ini. Tapi biasanya seperti ini juga. Karakter lu seperti ini tuh karena dari perjalanan hidup lu, dari pendidikan, membuat lu
mindset lu tuh seperti ini. Kalau umur 40 tuh udah stubborn emang tak. Emang kalau kata orang Sunda mah ya udah lain papatahan keuneun. Makanya dulu Ustadz gue bilang kalau mau Lain berubah papatahan keuneun. itu jadi udah susah dirubah. Udah nggak bisa dikasih tahu biasanya, tapi nggak semua ya. Makanya katanya kalau mau berubah tuh di bawah 40 karena masih kayu. Katanya kayu tuh masih bisa dibentuk gitu loh. Tetapi kan kalau lu sama gue alhamdulillah kan kita pengalamannya banyak dari tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang anak, kita kan udah lewatin semua tak gitu loh. Jadi ternyata ya, gua nggak bisa paksa atau merubah karakter pasangan kita seperti yang kita mau. Iyalah pasti. Iya kan? Aduh, memang Bukan kita kalau gue nih, maaf gue potong ya, gue minta maaf loh. Kalau lu tadi kan nggak minta maaf. Maaf ya. Kenapa sih gua salah terus lah anak? Udah ngomong aja, nggak usah pakai. Maaf gue potong, dah. Lu udah berapa tahun? Udah 16 deh. 16 ya. Kok bisa? Kan si Oika baru umur enggak dong. Oika baru 13 tahun. Gue nikah resminya itu 14. Januari tanggal 7 tak. Kita hampir sama ya. Gue tanggal 8. Iya, gue tanggal 7. Kan deketan sama Iya, lu. sebeda sehari. Cuman dirayainnya bulan Juli gitu. Gue udah 16 tak gitu. Oh, berarti lu sempet kosong ya? Iyalah, ya kosongnya tapi nggak tahu ya. Itu cerita. Gue kok kosong terus ya? Maksudnya lu gak mau. Kalau gue takabur tak. Kayak lu. Kenapa gue? Ada lah takabur, gue bilang gue nggak mau kawin lagi, gue ogah. Ingat kan lu? Cuman lu ada proses, lu agak keras gitu pegang prinsipnya. Kalau gue kan Ya waktu itu anak gue masih ada, jadi gue nggak mau nikah karena gue menurut gue belum tentu kita nikah anak kita bahagia karena biar gimana pun dia nggak akan bebas seperti ke bapak kandungnya. Ya, tapi gue memutuskan untuk menikah kan gue waktu si Caca sudah nikah. Nah itu gue ya udah deh, anak-anak gue udah udah lepas. Lu tuh prinsipnya lebih kuat daripada gue. Makanya kenapa gue bisa bersahabat sama lu lama, terus laki gue juga kan satu bintang sama lu. Karena gue tuh gampang goyah, gampang lagi. Cenjerwati kan namanya lu. Cenjerwati. Jadi gue harus bersama orang yang stabil gitu, supaya bisa mengimbangi gue gitu. Nah lu kan prinsipnya kuat gitu, di saat gue lagi begini kan lu lurusin gitu, lu tegesin. Nah sama kayak misalnya prinsip lu seperti lu bilang tadi apa, kalau gue sih gue bilang gak mau kawin gitu kan. Iya. Itu dulu, lu lama karena lu prinsipnya kuat banget 20 gitu. tahun loh gue sendiri. I know gitu, tapi kalau gue pada saat itu nih gue bilang ke si Ucup, gua nggak mau, tapi mewek. Kalau lu kan enggak, kalau lu kan lebih laki kan, jiwa lu tuh lebih tegar kalau karakter lu tuh. Jadi lu bilang enggak, gua nggak mau gitu, karena lu logik orangnya kan gitu. Jadi gua bilang nggak mau, gua ngapain gue udah, maksudnya gua happy dengan begini lalala gitulah. Itu manusia boleh berencana kan gitu. Yeah. Nah kalau gua kan pakai mewek, cengeng kan gue. Pokoknya gue benci sama laki-laki, Cuk, gue gak mau kawin, Cuk, Itu tahu nggak, itu sejam kemudian beda lagi. Makanya dulu dinamain cenjerwati. Dulu, sekarang mah enggak. Tiba-tiba Allah kan berkehendak lain gitu loh. Dan gue juga memang di luar kuasa gue lah pokoknya mata gitu. Tapi pas seperti lo bilang kan tiba-tiba, aduh deh ini di luar kuasa gue, inget kan? Ini di luar kuasa gue, sama tak dulu juga itu. Coba kamu lihat apa? mata mama ini nggak? Apa? Sayu nggak? Dia kalau ngomong lama mama bisa tidur, ini asli pernah terjadi soalnya.